Baru jam setengah 6 pagi, saya mendapatkan informasi terupdate dari aplikasi yang satu ini. Rasanya maknyos. Ya, kenapa kok maknyos, Bang? Ya iyalah, ini informasi yang mungkin kita tunggu-tunggu atau mungkin rekan-rekan tidak menunggu ya, karena mungkin rekan-rekan tidak tidak ikut menjalankan aplikasi ini. Tapi bagi rekan-rekan yang menjalankan aplikasi yang satu ini, pasti menunggu informasi terupdate dari Kordaunya. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Core Mining, aplikasi yang jos gandos ya. Saking jos gandosnya menghebohkan dunia perminingan, perkriptoan, apalagi mining kripto baru. Wow ya. Ini kita lihat aja nanti ya, apakah Core Mining ini nanti akan indah pada saatnya atau pada waktunya atau titik. Tapi pada prinsipnya kita semua mengharapkan bahwa aplikasi ini sukses ya, projectnya sukses sehingga kita semua para pengguna aplikasi ini ikut menikmati kesuksesannya. Wow, ini ya, sebelum saya bahas tentang informasi terbaru dari aplikasi yang satu ini, saya menyampaikan pada rekan-rekan, aplikasi saya masih baik-baik aja. Jadi ada rekan-rekan yang tidak baik-baik atau gimana, saya bilang kemarin ya, coba rekan-rekan lihat postingan saya yang nggak bisa login. Itu beberapa komentar rekan-rekan yang lain di postingan tersebut, di video tersebut, di konten tersebut, itu memberikan solusi-solusi tambahan pengalaman buat rekan-rekan yang tidak bisa login. Nah, pada saat itu saya tanya, karena aplikasi saya masih bisa dibuka, akun saya masih bisa dibuka ya, sampai sekarang masih bisa dibuka loh, normal ini ya, loh ini loh, puter ini ya, loh normal ini ya, loh ya, saya belum mendapatkan 3K MHz ya. Ini masih normal ya, sehingga saya tanya sama rekan-rekan apakah itu ngaruh di versi Android-nya dan segala macamnya. Itu rekan-rekan banyak yang komen di situ, mantep komennya. Ada yang nggak bisa akhirnya mencoba terus bisa. Ada yang prosesnya ganti HP baru bisa, maksudnya ganti HP bukan beli HP bro. Jadi ganti HP saudaranya atau mungkin istrinya atau mungkin suaminya atau mungkin anaknya. Ada yang ganti versi, ada yang bilang ganti versi Android itu tidak harus beli HP baru. Iya loh, bener ya. Itu ada yang bilang gitu ya. Cukup di ahlinya bla 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 gitu ya. Ada yang bilang gitu. Tapi saya tidak merekomendasi apa-apa karena saya tidak mengalami pengalaman tersebut. Nah, pengalaman ini ada pada rekan-rekan yang lain. Kalau rekan-rekan mau nyoba silakan. Kalau tidak mau nyoba ya solusinya gimana. Jadi pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan yang lain bisa dicoba bagi rekan-rekan yang masih belum bisa login. Saya belum nyoba apa-apa karena saya masih bisa login dan masih jalan sampai sekarang. Oke ya, nanti yang masih belum bisa login coba komentar di sini lagi. Nanti saya coba carikan informasi yang terupdate untuk cara loginnya. Nah, sekarang kita baca informasi terbaru dari Kordau. Nah ini ya, ada informasi terbaru dari Kordau. Mantap, ini 28 menit yang lalu. Wow, ini berarti jam 5-an lah ya ini ya. Oke ya, kita lihat di sini jam 5 pagi berarti. Ini saya bacanya jam setengah 6 ya. Kita lihat di sini versi bahasa Indonesianya. EVM kompatibilitas adalah pilar dasar desain Core, sama seperti kita bersandar pada Bitcoin untuk desentralisasi. Core memanfaatkan EVM Ethereum untuk komposisi, interoperabilitas, dan skalabilitas
keseluruhannya. Baca lebih lanjut manfaat mesin virtual Ethereum. Ya, kita baca ya langsung ya, biar tidak pakai lama. Ya, ini rekan-rekan informasi-informasi kayak gini mungkin ada rekan-rekan tidak menghendaki ya. Pokoknya intinya, ayo mainet gitu ya. Ya kita lihat ya ini ya. Versi bahasa Indonesianya, cara mana ini versi bahasa Indonesianya? Kita tunggu sebentar. Nah ini ya, kompatibilitas inti memanfaatkan mesin virtual Ethereum. Kompatibilitas EVM adalah pilar dasar desain Core. Sama seperti kita bersandar pada Bitcoin untuk desentralisasi. Core memanfaatkan EVM Ethereum untuk komposisi, interoperabilitas, dan skalabilitas keseluruhannya. Untuk memperluas kasus penggunaan untuk platform kontrak pintar yang terdesentralisasi secara optimal, Core harus dengan cepat mengimpor infrastruktur yang dapat diskalakan dan memberdayakan komunitas pembangunan yang kuat. Kami memiliki beragam rencana untuk menarik, mempertahankan, dan memperdayakan pembangun kami. Proses ini dimulai dengan kompatibilitas EVM. Mesin virtual Ethereum memiliki infrastruktur sejarah dan pembangun yang akan menguntungkan Core baik secara langsung maupun untuk masa depan jangka panjang. Mesin virtual pemberdayaan. Di Core Blockchain Origin, kami mengidentifikasi banyak alasan mengapa Ethereum sangat berpengaruh dalam desain Core. Untuk merangkum secara singkat beberapa elemen yang berkaitan dengan kompatibilitas EVM, mesin virtual Ethereum menggabungkan buku besar terdistribusi yang terinspirasi Bitcoin dengan komputasi tujuan umum. Komputer virtual yang dihasilkan menjalankan kontrak pintar yang menentukan sifat transaksi kompleks pada blockchain yang paling banyak digunakan di dunia. Ethereum dan rantai kompatibel EVM lainnya membedakan dirinya dari Bitcoin. EVM adalah Turing lengkap. Artinya, ia dapat mengeksekusi kode dengan kompleksitas arbitrer dan menyelesaikan masalah komputasi yang masuk akal. Pemberdayaan pembangun dibangun ke dalam kode, memungkinkan kemungkinan digital yang tampaknya tak terbatas. Manfaatkan EVM sebagai mesin virtual pertama dan terpenting, EVM berisi seperangkat alat peracikan kekuatan super. Semuanya dimulai dengan Solidity, bahasa pemrograman yang memungkinkan semua kontrak pintar, dan dApps untuk mentransfer aset dan informasi digital dengan mudah. Kompatibilitas EVM memberikan akses Core ke bahasa pemrograman kontrak pintar yang sama. Oleh karena itu, pengembang dapat dengan mulus memporting protokol open source Ethereum ke jaringan inti. Dengan lapisan protokol Ethereum yang mudah direplikasi, Core dapat memanfaatkan secara evolusi Ethereum diberdayakan oleh infrastruktur peer-to-peer EVM yang terbuka, terdesentralisasi, dan dapat dioperasikan. Ekosistem Ethereum telah berkembang tanpa campur tangan dari pihak ketiga atau paksaan dari atas ke bawah melalui proses organik dalam membangun, membuat, dan menyalin landscape Ethereum. Saat ini adalah tampilan kekuatan pasar bebas yang tidak ternoda. Mengingat pengalaman Ethereum, kami akan bodoh untuk tidak memasukkan kebijaksanaan yang terkumpul. Core tidak perlu menemukan kembali roda, membangun mekanisme proof of work kita sendiri atau mesin virtual kita sendiri, atau membosankan, tidak ekonomis, dan tidak perlu. Untuk elemen-elemen tersebut, dasar dan efek jaringan telah ditetapkan dengan kuat dengan memanfaatkan proof of work Bitcoin dan mesin virtual Ethereum. Core tidak melewatkan langkah apapun. Kami menggunakan kekuatan super itu seperti sebuah buku yang diturunkan selama berabad-abad, memungkinkan setiap generasi berturut-turut untuk membangun kebijaksanaan sebelumnya. Memiliki infrastruktur dApps yang dapat dioperasikan dengan mudah disematkan di Core adalah keuntungan besar di muka. Namun demikian, titik awal yang menguntungkan hampir tidak sepenting kemana kita pergi dari sini. Masa depan pada akhirnya tidak akan bergantung pada infrastruktur tetapi budaya. Dengan membuat Core mudah diakses untuk porting lapisan infrastruktur Ethereum, kami juga membuat Core mudah diakses oleh pembangun Ethereum.
Sejak awal Ethereum telah menjadi platform bagi inovator visioner yang beroperasi di perbatasan teknologi. Dengan kompatibilitas EVM Core dapat memanfaatkan ethos Ethereum dalam menskalakan teknologi blockchain ke kemampuan dan kasus penggunaan yang lebih besar. Semua pembangun dipersilakan untuk mewujudkan visi kami. Core harus membangun, memperkuat, dan kemudian bersandar pada komunitas pembangun dan orang percaya yang kuat. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama membina komunitas yang percaya pada misi Core dan berkelanjutan jaringan. Kompatibilitas EVM adalah bagian besar dari upaya itu. Ini adalah jembatan yang menghubungkan Web3 mainstream ke perbatasan baru kripto. Dengan tautan ini, migrasi ke Core menjadi semudah dan seberuntung mungkin. Kami membangun Ethereum yang paling berani. Untuk mengadopsi awal Core, peluang untuk membangun ada di mana-mana. Menskalakan dengan cepat dan efisien akan menjadi penting sejak awal. Mengingat daya tarik Core yang sudah signifikan di media sosial dan internet. Mengingat pentingnya mereka, pembangun awal akan mendapat manfaat dari penghargaan awal, hibah inti, insentif, likuiditas, dan hadiah airdrop. Wow, hibah inti itu Core ya. Sudah dalam proses kemitraan, sudah dibentuk untuk memanfaatkan waktu lebih awal, dan kami sangat bersemangat untuk menyambut para pembangun dari semua latar belakang yang berbeda. Seperti yang kami nyatakan dalam buku putih kami adalah wadah peleburan kripto yang dimungkinkan oleh tujuan inti kami yang sederhana. Mata uang digital yang aman, terukur, dan terdesentralisasi untuk internet berdasarkan kebebasan, transparansi, dan kedaulatan diri. Semua dipersilahkan. Nah, itu informasi terbaru dari CoreDAO. Intinya ya seperti itu, bro. Itu kalau saya sih bilang sih CoreDAO ini, atau dulu saya sebutnya BTCS Mining ini kan, kalau dilihat dari logonya, nah, Anda bisa lihat logonya kan. Logonya gimana? BE ya, gini kalau nggak salah ya, nah, gini kan. Nah ini kan kalau secara teori B apa, ini secara teori E ini apa ya. Dulu namanya kok BTCS tapi logonya kok BE gitu ya. Ini kembali lagi ke keterangan ini menyebutkan bahwa CoreDAO ini adalah perpaduan seperti yang kita bahas bersama, yang kita baca bersama. Mesti ada kata-kata Bitcoin dan mesti ada kata-kata Ethereum. Ya, silakan artikan sendiri ya. Nah, sekali lagi, itu ada informasi terupdate dari CoreDAO. Kalau saya menyikapinya positif saja. Kalau rekan-rekan mungkin ada yang bilang, kapan mainnet? Ya, kita tunggu aja informasi terupdate dari CoreDAO berikutnya. Itu bro. Dan bagi Anda yang masih belum login, coba komen di sini lagi ya. Ada sih katanya itu solusi, tapi saya nggak berani nge-share masih ya. Nunggu informasi yang terupdate, barangkali ada yang sudah mempraktekannya. Itu ya rekan-rekan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.